Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, pagi ini kita berjumpa dengan pembacaan firman Tuhan. Setelah kemarin kita libur terdahulu karena ada satu dan lain hal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan kita di hari Jumat 8 April 2022 bertajuk Jauhkan kami dari kecurangan dan kebohongan. Teks bacaan diambil dari Amsal 30 ayat 8, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian. Saudara-saudara, nas kita pagi ini adalah bagian syair dari hikmat. Seperti Ayub, Mazmur, dan kitab pengkhotbah. Dalam tradisi Israel kuno, ada 3 golongan yang disebut hamba Tuhan. Yang pertama adalah para imam, yang kedua adalah para nabi, dan yang ketiga adalah para orang bijak atau orang berhikmat. Kelompok orang bijak khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofis. Sebut saja kitab Amsal merupakan hikmat bagi para bijak yang terilhami. Istilah Ibrani dari Amsal adalah mashal, yang berarti ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu ada beberapa ajaran yang agak panjang dalam kitab Amsal dan juga bermacam pernyataan ringkas yang menggugah berisi hikmat bagaimana cara hidup yang bijaksana dan benar. Nah, sekarang bagaimana dengan nas kita, bacaan kita hari ini? Hikmat apa yang bisa kita petik? Saudara-saudaraku, kitab Amsal hendak mendidik kita bagaimana kita menjalani hidup dengan bijak, berguna bagi orang lain dan tanpa merugikan orang lain pula. Perilaku curang dan bohong sering kita alami baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bisnis atau usaha kita, maupun juga bermacam-macam kehidupan. Misalnya kita temui pelbagai kompetisi tertentu dalam hal misalnya pertandingan olahraga. Bahasa curang dan bohong seringkali dilontarkan bagi tim atau kelompok yang sengaja berbuat di luar aturan kompetisi yang berlaku. Nah, saudara-saudara, nas kita mendidik agar kita menjadi pribadi yang jujur. Karena setiap kecurangan dan kebohongan adalah sumber perselisihan, sumber keonaran, dan hidup kita tidak menjadi berkat. Saudara-saudaraku, tidak menjadi kaya dan miskin, namun menikmati apa yang menjadi bagian kita adalah penekanan utama dalam renungan kita pagi hari ini. Namun sebagian besar dari manusia tentu berharap untuk tidak menjadi miskin, bahkan bisa menjadi kaya, untuk merasakan hidup lebih dari cukup. Saudara-saudara, pemahaman Alkitab ini tidaklah salah. Namun pernyataan yang paradoks seperti bertentangan dalam nas ini cukup menantang kita. Jangan sampai kekayaan yang kita miliki diraih dengan kecurangan atau kebohongan. Kekayaan yang diraih dengan tidak benar tentu tidak bisa dinikmati juga dengan benar. Ada sejumlah banyak
yang bisa kita temui baru-baru ini, khususnya di dalam dunia medsos yang berkembang sekarang, yaitu istilah crazy rich atau super kaya dalam arti bahasa Indonesia. Istilah crazy rich sudah tentu tidak asing di telinga kita. Namun apa yang terjadi sesungguhnya? Tidak lama setelah dia mempertontonkan kekayaan, orang-orang yang berlabel crazy rich ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan oleh pihak kepolisian negara kita. Ini perlu menjadi pelajaran untuk kita renungkan. Di pihak lain tentu kita harus jernih berpikir bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi miskin. Bahkan sebaliknya firman Tuhan sangat banyak meminta kita untuk membantu orang-orang miskin dan kelaparan. Coba kita bandingkan dalam Yesaya 58 ayat 7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang yang miskin tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, dapatkah orang miskin membantu orang miskin? Situasi ini sulit untuk kita pikirkan. Karena itu orang percaya tidak boleh alergi menjadi hidup berkecukupan atau mungkin lebih dari cukup. Harus kita akui, khususnya dalam pelayanan gereja kita, hingga saat ini membutuhkan topangan, dana, materi dari orang yang baik, orang yang bermurah hati, untuk mampu menyisihkan pendapatnya, berkatnya, rezekinya dari apa yang dia capai sebagai persembahan untuk menopang orang-orang yang membutuhkan. Saya teringat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Begini pesannya kurang lebih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Jika dihubungkan dengan nas renungan pagi ini, bagaimana kita menikmati apa yang menjadi bagian kita? Tentu jangan memikirkan apa yang sebenarnya bagian orang lain. Hal ini menjadi beban dan menjauhi kita dari rasa syukur setiap hari. Saudara-saudaraku, tentu di dalam hidup ini, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin mencapai yang lebih tinggi. Namun jangan selalu melebihi, memiliki hasrat untuk melebihi orang lain. Lebih baik memiliki mimpi untuk melebihi dirimu sendiri dari sebelumnya. Karena jika kita memiliki hasrat untuk melebihi orang lain, kita dapat menyimpan iri hati jika kita gagal melebihi orang tersebut. Dan kita dapat menjadi sombong. Sederhananya saudara-saudara, pesan nas renungan hari ini, kita tidak akan menikmati. Karena kita tidak akan bisa menjadi diri sendiri dengan perbandingan-perbandingan yang tidak terbatas. Karena itu saudara-saudara, akhir renungan firman Tuhan hari ini, nikmatilah apa yang ada menjadi bagianmu dalam keadaan apapun. Selamat berkarya di awal pekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan, supaya kami bisa hidup bersyukur kepadamu Tuhan. Biar Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu menjadi penolong hidup kami, di dalam kami menjalani peziarahan hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.
yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku,